Ruang Dewa Beladiri, bab 181 sampai dengan 185. Bab 181. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar untuk itu. Jika Anda memiliki keuntungan besar, Anda harus siap untuk mengambil risiko besar. Semua hal seperti ini, tidak ada makan siang gratis. Namun, kesulitan saat ini bukan hanya bahaya di kuburan seni bela diri, tetapi juga banyak pejuang lainnya. Prajurit yang mendapat berita kali ini sangat banyak, dan mereka pada dasarnya adalah penguasa di atas kebenaran, bahkan mungkin ada adegan 7-8, bahkan 9 kali lipat. Ye Siwen melihatnya dan memiliki banyak prajurit. Sekarang, saya takut bahwa nama prajurit di sekitar Laut Cina Timur akan keluar. Karena Ye Yexiong belum membentuk tim, lebih baik bergabung dengan kami. Katanya, oke, lebih baik menghormati daripada menjadi patuh. Ye Siwen mengangguk dan berkata, Ye Qiwen tahu terlalu sedikit tentang pemakaman bela diri ini. Masih sangat bermanfaat untuk bersama orang lain. Ada juga semacam perawatan antara satu sama lain. Setelah melihat Ye Siwen setuju, dia membawa Ye Siwen ke sebuah pulau. Ini adalah pulau yang tidak terlalu besar. Pulau ini relatif kosong. Tidak ada penindasan roh di bawahnya, sehingga tidak ada makhluk hidup, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak, itu sudah ditempati oleh orang-orang, atau telah ditempati oleh monster. Di antara seluruh Laut Cina Timur, ada banyak pulau dengan jalur spiritual, tetapi ada lebih banyak pulau tanpa jalur spiritual. Pulau ini tidak memiliki nama. Dia dan rekan satu timnya akan berkumpul di pulau ini. Setelah beberapa saat, Ye Siwen tahu bahwa dia adalah anggota dari sekte yang tersebar di Laut Cina Timur. Di dunia seni bela diri yang sebenarnya, selain para biksu terkenal seperti Yi Yuanzong, ada banyak perbaikan yang tersebar. Mereka cenderung mandiri, beberapa memiliki kekuatan yang lemah, dan beberapa memiliki keberadaan yang mengerikan. Pada dasarnya, mereka dapat dikatakan level atas tidak rata, dan naga bercampur. Dalam dunia seni bela diri yang nyata, sekte kecil dari puluhan orang pada dasarnya dibagi menjadi sekte-sekte. Dibandingkan dengan sekte besar dari ratusan ribu orang, itu seperti hiu udang kecil sama sekali bukan level. Ye Siwen juga tidak ingin dengan keras mengidentifikasi dirinya sebagai murid dari murid Yuanzong. Sebagai gantinya, dia langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang spoiler. Nama itu tidak dilaporkan sebagai palsu. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang longgar. Saya tidak memiliki keraguan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Ye Siwen sangat kuat, jika itu adalah murid dari kelompok terkenal, yang mana seseorang bukan sekelompok teman dan teman, setelah semua, medan perang kuno ini bukan yang paling tragis. Tapi itu masih berbahaya, dan umumnya hanya mereka yang sendirian. Meskipun mereka juga diklasifikasikan sebagai sekte yang tersebar, mereka juga seni bela diri, dan itu tidak sama dengan penyebaran murni. Sudah ada pinggiran medan perang Wanxian. Itu adalah tempat yang aman. Sangat berbahaya untuk masuk ke dalam. Banyak monster tingkat nyata yang menabraknya. Jika kamu masuk ke dalam, monster di dalamnya. Ini mengerikan, tidak apa-apa di darat, tetapi di laut, monster-monster yang luar biasa ini benar-benar mengerikan. Dia berkata, aku masih keluar dari air, dan kekuatannya akan jauh lebih lemah, kalau tidak apa-apa. Manusia bahkan tidak mau berdiri di laut. Petik 2. Dibandingkan dengan jumlah tuan manusia, jumlah monster jauh lebih besar, hampir 10 kali lebih banyak dari manusia, tetapi untungnya, meskipun banyak dari mereka telah mendirikan banyak kerajaan monster, sebagian besar dari mereka masih dalam kondisi lumpuh, pada dasarnya sama dengan binatang buas umum, untuk menjaga keseimbangan yang rapuh. Ada banyak tuan yang telah memasuki bagian yang lebih dalam dari Laut Cina Timur, tetapi mereka belum kembali, dan bahkan ada tokoh mitos legendaris. Kata, sekte kita sebenarnya kaya, tetapi leluhur pergi lebih jauh ke Laut Cina Timur. Setelah itu, saya tidak pernah kembali. Akhirnya, seni bela diri kami tidak jatuh. Petik 2.
Ye Xiwen mendengarkan dengan mendalam perasaan itu. Memang, hal semacam ini terjadi sepanjang waktu di dunia nyata. Apakah seni bela diri berkembang atau tidak tergantung pada berapa banyak pemain top, seperti Sekte Yuan. Dalam arti tertentu, bahkan jika murid inti, murid batiniah, murid luar, dan murid terdaftar semuanya sudah mati dan tidak kencang. Bahkan murid sejati sudah mati dan tidak masalah. Selama mereka yang bertanggung jawab, yang pertama masih di sana, tidak masalah. Satu dinasti Yuan sekte besar seperti itu, penguasa dari dunia legendaris adalah peristiwa besar, apalagi sekte ini, penguasa dari dunia legendaris, sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Memutuskan bertahannya seni bela diri, ini adalah perbedaan antara sekolah super besar dan sekte yang tersebar. Sangat mungkin bahwa satu orang akan mati dan seluruh sekte akan lumpuh. Itu tidak dikenali sama sekali. Namun, untuk Ye Xiwen, di kedalaman Laut Cina Timur, mungkin suatu hari akhirnya akan datang ke sana, jenis besar apa itu, bahkan dunia di mana pasukan Yuanzong tidak dapat mencapai, tapi itu adalah masa depan. Untuk Ye Xiwen saat ini bahkan, tuan kebenaran hanya mempermalukan daerah marginal di ini hanya bisa dihitung. Itu dianggap berbahaya. Ye Xiwen dan Yan mengatakan ini, pada saat ini, udara di langit tiba-tiba mendidih, dan beberapa pelangi menyapu, momentum besar, jauh melampaui orang-orang biasa. Hongguang hau-hau dangdang, seperti momentum umum sungai ke laut, langsung mengalir turun dan mendarat di pantai pulau itu. Cahaya pelangi menghilang, dan semua orang melihatnya, tetapi itu adalah 4 angka, yang dipimpin oleh yang penuh dengan tubuh yang kuat, dan instrumen itu begitu sombong dan heroik. Wajah pria itu penuh dengan ekspresi puas diri, tetapi ketika dia mendaratkan pelangi dan melihat Ye Xiwen di belakangnya, wajahnya agak jelek dan matanya agak tajam. Ye Xiwen tidak melihatnya. Dia tahu bahwa sebagian besar waktu dia berbaring dan menembak, tetapi dia tidak banyak bicara. Kebanggaan hari-hari ini selalu ambisius. Untuk mengendalikan segalanya, wanita juga menjadi bagian darinya. Secara alami, tidak ada orang lain yang bisa melakukan intervensi. Di belakang orang ini, ada 3 pria, 2 wanita dan 3 wanita. Pria itu juga seorang pahlawan, generasi orang, tetapi dibandingkan dengan pria di depan, ia harus bersikap rendah hati, dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak terlalu agresif, orang tidak bisa melihat dengan jelas. Selain pria ini, 2 wanita yang tersisa, mengenakan rok panjang kuning dan pakaian oranye, juga Tianzi nasional, tetapi dibandingkan dengan kian-kian sedikit jadi 1 poin adalah, Ye Xixiong, aku akan memberitahumu tentang ini. Ini adalah yang paling menonjol dari murid sejati dari Pulau Wanxian. Yang paling menonjol, Su Yingdao, aku takut kamu tidak kalah dengan 8 kaisar dan yang lainnya di daratanmu. Dia berkata. Ye Xiwen mengatakan sebelumnya dan dia mengatakan bahwa dia adalah perbaikan longgar di daratan. Ini bukan perbaikan longgar di Laut Cina Timur. Ye Xiwen merasa jijik di dasar hatinya. Meskipun 8 kaisar belum melihat itu sebelumnya, tetapi dari tantangan yang disebutkan di atas, mereka bisa melihatnya. Kekuatannya hanya dalam dan tak terbayangkan. Bahkan banyak dari 5 master bukan 8. Lawan kaisar, sekarang sejauh kekuatan dari 8 kaisar, tidak ada yang tahu, orang ini Ye Xiwen melihat kekuatannya sekilas, tapi itu hanya puncak dari 3 ke 3, tidak lebih buruk dari 8 kaisar dan yang lainnya. Sedikit, saya takut bahwa bahkan tuan di tentara Yulin bukanlah lawan. Namun, saya lahir di Pulau Wanxian, dan saya bisa dianggap sebagai orang terkenal. Kemudian, di bawah perkenalan Yu, Ye Xiwen tahu bahwa pria lain bernama Qi Fei memiliki kekuatan yang kuat, tetapi itu bukan orang baik yang terkenal seperti Pulau Wanxian. Mungkin ini adalah hubungannya yang relatif rendah kunci. Wanita dengan gaun kuning itu disebut Miao Lian, dan wanita lain dengan gaun oranye disebut Fan Wei. Pejalan kaki ini bukan tangan yang lemah. Ia adalah penguasa kebenaran, dan Qi Fei dan Su Yingdao juga merupakan 3 puncak kebenaran.
Tampaknya itu harus segera menjadi master dari kebenaran 4 arah, dan harus menjadi yang terbaik di antara sekte masing-masing. Hei, kali ini kita akan pergi ke tempat itu, kamu harus sangat jelas, bisa dibilang itu berbahaya, kita semua cenderung menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Kata Su Yingdao saat ini. Melihat Ye Siwen, yang sedang berbicara, sudah sangat jelas. Dia melihatnya, Ye Siwen hanya memiliki kekuatan sebenarnya dari keduanya, di depan para murid 3 arah ini, benar-benar tidak ada, hanya dapat dianggap sebagai umum. Selain itu, tim kami telah berjalan selama bertahun-tahun, dan masing-masing juga bisa percaya, tetapi jika Anda begitu terburu-buru, Anda akan merekrut orang baru, kalau dia bertekad untuk melakukan apa yang dia inginkan. Su Yingdao melanjutkan. Ye Siwen hanya melihatnya, tersenyum tipis, dan tidak memiliki makna untuk menjawab. Sebaliknya, kolam itu akan keluar untuk bermain lapangan putaran dan berkata, dia bukan orang yang tidak memiliki spektrum. Karena dia membawanya, maka harus ada karena itu, mari kita dengarkan alasannya. Petik 2. Pada saat ini, mata semua orang menatapnya. Dia berkata, ini seperti ini. Jangan melihat hanya dualitas sejati saudara laki-lakimu, tetapi kekuatannya sangat kuat. Sebelum saya terjerat oleh hiu raksasa, saya hampir saja mati di bawah mulut hiu raksasa, atau Ye Sixiong menyelamatkanku. Petik 2. Akibatnya, semua orang menatap Ye Siwen dengan tatapan ngeri. Tanda pisah. Bab 182. Akibatnya, semua orang menatap Ye Siwen dengan tatapan ngeri. Mereka semua tahu bahwa kekuatan bergabung dengan tim elit ini secara alami tidak perlu dikatakan, kekuatannya tidak kurang dari kebenaran, sangat tiranik, mungkin bukan yang terkuat, tetapi itu tidak akan jauh lebih lemah dari mereka. Bahkan musuh yang tidak bisa mengatasinya benar-benar dapat mengatasinya, dan dia tidak mengatakan bahwa hiu raksasa itu dibunuh oleh Ye Siwen, kalau tidak, itu akan lebih mengejutkan bagi mereka. Mereka masih percaya pada karakter yang licik. Karena mereka semua mengatakan ini, maka pasti seperti ini, sehingga mereka bahkan lebih sulit dipercaya. Ini benar-benar pejuang bersenjata ganda. Benarkah tidak ada kekuatan di luar kebenaran? Tidak peduli apa kekuatannya, kali ini urusan kita sangat penting. Asal-usul orang ini tidak diketahui. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar-benar disalahpahami. Saya tidak setuju untuk membawanya satu, kata Su Yingdao. Jika ini masalahnya, maka aku akan baik-baik saja. Ye Siwen bergabung dengan regu, dan juga berharap seseorang bisa mengenalnya. Dia tidak akrab sama sekali, tetapi jika tim itu sangat tidak puas dengannya, akan perlu baginya untuk bergabung. Tak satu pun dari mereka. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Su Yingdao, hal yang paling penting bagi tim kecil adalah untuk bersatu dan bekerja sama satu sama lain. Jika Anda tidak dapat mencapai ini, maka Ye Siwen tidak sebagus bertindak sendirian. Ye Sixiong, kupikir, Su Yingdao, dia tidak tahu kekuatanmu, tapi dia tidak disengaja. Dia memohon maju untuk membujuk, tetapi tidak tahu langkahnya, tetapi membuat Su Yingdao melihat mata Ye Siwen yang lebih tidak bahagia. Hei, jangan katakan apa-apa tentang kecurigaan itu. Aku melihat cahaya adalah kekuatannya diragukan. Hiu besar yang kulihat adalah karena adik perempuan itu menghabiskan sebagian besar kekuatan fisiknya dan memberinya kejijian. Mesin, kata Su Yingdao dengan jijik. Saya cemas, saya tidak tahu, tetapi dia tahu itu. Kekuatan fisik binatang itu jauh di atas rata-rata manusia. Tenaga fisiknya hampir berakhir, dan monster itu masih memanas. Ye Siwen pisau sangat luar biasa. Tapi karena kamu sudah mengatakan ini, maka aku akan mencobanya. Jika kamu bisa menghentikannya, maka aku akan setuju untuk menerima kamu. Su Yingdao berkata dengan dingin, bahkan tidak memikirkan apakah Ye Siwen ingin bergabung. Kata Su Yingdao keluar selangkah demi selangkah, dan dengan kuat mengunci Ye Siwen, dan kemudian melambaikan tangannya, tiba-tiba Yuan nyata menggulingkan Ye Qiwen tanpa henti,
seolah-olah itu adalah Taisan. Di semua arah, seperti sangkar besar, Ye Xiwen diselimuti. Ini adalah titik di mana telapak tangan telah dibudidayakan sampai ke titik kesempurnaan. Hanya mengandalkanmu, aku ingin menjebakku. Ye Xiwen mencibir lagi dan lagi, dia sudah siap untuk pergi, tetapi tampaknya beberapa orang tidak ingin dia pergi, maka Su Yingdao jelas berniat untuk mempublikasikan pesan. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk datang biarkan Ye Xiwen menderita, bahkan menemukan kesempatan untuk menghapus Ye Xiwen. Ye Xiwen dapat merasakan jenis pembunuhan dari matanya. Kamu mengatakan bahwa kamu dan 8 kaisar serupa, aku harus melihatnya. Ye Xiwen mencibir, melangkah keluar, tiba-tiba gelombang nyata tebal dan tak terbayangkan saat itu tersapu. Akumulasi mengerikan Ye Xiwen saat ini benar-benar dibebaskan. Satu hari membunuh saat melanda, dengan tegas mengabadikan Su Yingdao ke dalamnya. Tiba-tiba Su Yingdao hanya merasa bahwa pembunuhan yang mengerikan langsung terjadi, hampir menghancurkan pikirannya. Itu benar-benar mengerikan. Dia tidak pernah merasakan pembunuhan yang begitu mengerikan dari seseorang, tetapi dia sekarang tubuh Ye Xiwen merasakannya. Dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen telah bertarung selama 3 hari 3 malam. Dia tidak menutup matanya selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia membunuh banyak monster. Dia bisa menggunakan darah untuk membentuk sungai dan menumpuk gunung untuk menggambarkan iblis yang dibunuh oleh Ye Xiwen. Binatang buas, dan ada banyak dari mereka yang benar-benar monster berlipat 3, dan bahkan banyak dari mereka yang jauh lebih kuat daripada Su Yingdao, tetapi mereka semua dibunuh oleh bendera naga air Ye Xiwen dengan naga racun. Pada saat itu, Ye Xiwen masih kebenarannya sangat berat, tapi sekarang, Ye Xiwen sudah menjadi ahli kebenaran yang mengerikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini lebih dari kesenjangan yang luas. Sulit untuk menggambarkan perkembangan pesat ini. Membunuh begitu banyak monster, pembunuhan Ye Xiwen bisa dibayangkan, tetapi sebelum Ye Xiwen benar-benar tertutupi dengan stagnasi, dia takut untuk menakuti monster-monster itu, tapi sekarang, Ye Xiwen tidak memiliki masalah, langsung dibebaskan itu keluar, jadi ketika keluar, itu membunuh, dan Su Yingdao terkunci dalam kematian, dan itu seperti senapan untuk menembusnya. Gelombang Ye Xiwen yang tidak bersalah, bahkan tanpa tindakan langsung Ye Xiwen, secara langsung memusnahkan ofensif Su Yingdao dan langsung mengalahkan Yuan aslinya dan langsung menyelimutinya. Su Yingdao tiba-tiba mengerti, mungkin dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, kekuatan orang ini jauh di luar imajinasinya, itu hanya mengejutkan, seorang master ganda sejati, sebenarnya akan kuat sampai titik ini. Itu benar-benar mempesona. Dia dulu disebut jenius sebelumnya, tetapi di atas jenius, ada juga semacam manusia yang disebut manusia yang memikat. Dia tidak bisa diukur dengan teori normal. Di masa lalu, dia tidak percaya sama sekali, tapi sekarang dia percaya, ada hal seperti itu. Keberadaan orang tersebut memang memiliki tuan yang begitu mengerikan. Tidak baik, Su Yingdao berteriak pada mulutnya, menginjak kakinya, dan tubuhnya telah dilatih secara ekstrim. Dia hanya mengambil satu langkah dan benar-benar berhenti dari 3 kaki. Dalam sekejap mata, dia sudah melarikan diri jauh. Pada saat ini, tubuh Su Yingdao, di sana benar-benar muncul cangkang penyu yang nyata, dan dia dilindungi. Ini adalah kura-kura. Saya mengenali upaya ini. Meskipun namanya bukan Cisi biasa, tetapi orang-orang yang tahu Pulau Wanxian tahu itu. Seni bela diri dari nama murahan ini adalah rahasia Pulau Wanxian, seni bela diri yang sangat unggul. Ada desas-desus bahwa leluhur Pulau Wanxian menyerahkan seekor kura-kura, dan kulit penyu adalah penguasa tertinggi penyu dewa. Ini sangat kuat. Setelah perbaikan, Teran juga bisa belajar, dan ketangguhan kura-kura ini. Itu hanya hal yang mengejutkan. Tidak ada cara untuk menghilangkannya, dan sulit untuk menghilangkannya. Dalam tindakan sebelumnya, saya telah melihat seni bela diri seperti itu, sangat kuat, dan memblokir serangan banyak ahli. Pada saat ini, dia khawatir tentang Ye Xiwen. Apa Wang Basen Gong? Ye Xiwen mencibir,
dan tidak menaruh kura-kura ini di hati. Ye Xiwen mengeluarkannya dengan telapak tangan, dan itu adalah suara naga panjang yang bersenandung. Seluruh lengan menjadi naga. Dia menjerit di langit, kakinya terbanting, dan langsung menghilang dalam kehampaan. Dia muncul di depan Su Yingdao di saat berikutnya. Di hadapan cakar naga Ye Xiwen, apa cangkang kura-kura, dan apa raja para dewa, benar-benar rentan. Ye Xiwen hampir akan berubah menjadi naga dari langit, dan orang-orang Long Wei Hao Wei Dangdang tidak memiliki cara untuk melawannya. Ia adalah makhluk dari surga ke bumi. Seni bela diri macam apa ini? Su Yingdao merasa bahwa elemen asli dalam tubuhnya harus bodoh, dan ada semacam hal untuk dikagumi di bawahnya. Hal semacam ini tiba-tiba membuatnya terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak tahu bahwa kura-kura yang dibudidayakan itu sendiri diciptakan oleh kura-kura, dan kura-kura naga memiliki darah naga, yang juga merupakan sejenis yalong, tetapi itu adalah kura-kura. Latihan yang ia ciptakan, tentu saja, ada hubungannya dengan naga, tetapi kali ini mereka bertemu Ye Xiwen, orang yang mengembangkan cakar naga paling murni, yang tidak akan terkendali. Ketika kulit kura-kura benar-benar runtuh di depan Long Wei Ye Xiwen, Su Yingdao tidak bisa menahan diri, dan berteriak kura-kura menginjak-injak. Di dalam selaput, dalam kehampaan, seekor kura-kura besar turun dari langit dan menginjak-injak Ye Xiwen, terdiri dari unsur-unsur nyata dan aura. Meskipun itu bukan kura-kura nyata, ia tidak jauh di belakang. Keempat orang lainnya semua terkejut, Su Yingdao sedang dilarikan. Apa langkah besar yang terjadi, ini hanya akan dilakukan dalam keadaan yang paling mendesak, bagaimana sekarang hanya trik. Sebenarnya, Ye Xiwen memaksanya ke jalan buntu. Selain kecemburuan, yang lain tidak bisa mempercayainya. Ini akan seperti ini. Su Yingdao adalah di antara mereka yang paling kuat. Jika itu bukan kekuatan tirani sebagai jaminan, Su Yingdao tidak bisa begitu merajalela. Tapi ini menjanjikan, tapi itu tipuan, tapi terpaksa menemui jalan buntu, ini setara dengan mendengarkan mitos legendaris, tetapi itu terjadi pada mereka. Diketahui bahwa karena mantan hiu raksasa itu benar-benar wilayah puncak 3, monster itu seringkali lebih sulit daripada manusia, tetapi itu hanya pisau, dan mati di tangan Ye Xiwen, bahkan tidak dapat menambahkan kesulitan ke Ye Xiwen. Kemampuan ini hanya mempesona. Qi Fei adalah ekspresi yang luar biasa. Ye Xiwen melihat kura-kura Tui yang turun di langit. Tui ini turun. Itu adalah kekuatan puluhan kilogram. Rata-rata orang secara tidak sengaja akan terbanting ke sebuah flat, sangat menakutkan. Apa itu Wang Baturtles, biarkan aku pergi. Ye Xiwen menjerit dan menjerit dengan duka dan duka yang lebih mengerikan. Itu hanya mengejutkan. Dan lengan-lengan itu langsung berangin dan panjang, dan tiba-tiba cakar ke arah kura-kura. Tui tertangkap, tanda pisah. Bab 183. Elemen sebenarnya dari tubuh Ye Xiwen meledak dalam sekejap. Pada saat itu, seolah-olah avatar telah membuat naga, dan cakar naga ditangkap. Penyu Tui Sugaidao langsung dihancurkan olehnya, dan dia tidak bisa menghentikan Ye Xiwen. Ya Tuhan! Bagaimana mungkin Yuan aslinya bisa begitu kaya? Ini masih bukan manusia, itu mengerikan. Orang-orang lainnya berseru, dan sulit membayangkan bahwa keterampilan Ye Xiwen begitu dalam. Yuan asli Ye Zhenwen meledak, dan beberapa orang yang mendorong langsung mendorong maju dan mundur. Segera setelah Ye Xiwen menangkap wajah Su Yingdao, dia menghancurkan tubuh-tubuhnya dan segera menangkapnya menuju Su Yingdao. Yesi saudara, di bawah belas kasihan. Pada saat ini, saya akhirnya tidak bisa tidak mengatakan. Ye Xiwen mendengar kata-kata itu dan menerima tangannya. Awalnya, dia tidak punya rencana untuk mati, hanya mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menutup tangannya. Cakar naga Ye Xiwen berhenti di tempat yang tidak jauh dari Su Yingdao dan berhenti. Ye Xiwen segera menghela napas lega, memusatkan semua momentum dan gerakan nyata Yuan tubuh, dan melihat masa lalu tidak berbeda dari kebenaran umum. Tapi kali ini, kolam terbang beberapa poin, tetapi tidak pernah berani memandang rendah Ye Xiwen.
Kekuatan Ye Xiwen terlalu kuat. Bahkan Su Yingdao terkuat di antara mereka bukanlah musuh. Ini dapat digambarkan sebagai kekalahan. Situasi. Baru beberapa saat Su Yingdao merespons. Wajahnya sangat jelek. Saya ingin menggunakan Ye Xiwen untuk berdiri dan menunjukkan pusat perhatian, tetapi saya tidak berharap bahwa Ye Xiwen begitu sulit untuk ditangani. Itu adalah horor yang mengerikan. Maukah kamu terus menguji? Ye Xiwen berkata dengan lemah, tetapi mendengarkan telinga Su Yingdao, tetapi bagaimana mendengarkan betapa ironisnya, ini setara dengan menamparkan wajahnya. Sialan, Su Yingdao berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu kuat, bisakah kamu menggertakku? Masalah besar, kita akan mati bersama dan bertarung demi kematian. Apakah itu kamu? Ye Xiwen berkata dengan jijik. Dia tidak akan pernah meninjau masalahnya sendiri selamanya. Dia hanya berpikir bahwa Ye Xiwen telah membiarkannya kehilangan wajahnya. Ye Xiwen yang begitu jelek, semua dari mereka dirugikan oleh Ye Xiwen. Saya lupa-lupa, saya pikir saya bahkan lebih kuat, dan saya ingin mengambil Ye Xiwen Li Wei, dan saya sangat yakin bahwa saya minum. Keduanya tidak mengganggu, kita semua datang ke kuburan iblis, dan kita harus bekerja sama satu sama lain. Adalah baik untuk semua orang menjadi sangat berisik. Lebih baik untuk melihat wajahku daripada keduanya. Lupakan. Qi Fei berkata saat ini untuk bermain di lapangan. Kalau begitu aku akan memberi wajah pada saudara kolam itu. Ye Xiwen berkata dengan lemah. Su Yingdao memandang Qi Fei dan yang lainnya dan memandang wajah mereka. Meskipun semua orang bersedia berdiri dan berbicara untuknya, mereka tiba-tiba mendengus dan berbalik dan tidak berbicara. Sebenarnya, meskipun 3 orang lebih akrab dengannya, tapi Ye Xiwen terlalu kuat, sulit untuk dibayangkan, tidak ada gunanya bermusuhan dengan orang yang kuat, belum lagi, kali ini Su Yingdao tidak mengambil alih. Awalnya Ye Xiwen seharusnya mengatakan itu adalah dukungan yang kuat, tetapi itu dibuat oleh Su Yingdao. Ini menunjukkan seberapa dalam kebencian mereka terhadap Su Yingdao. Bahkan jika Anda telah bekerja sama dengan begitu banyak mitra, hati Anda akan tidak nyaman, dan Anda harus melihat pada saat Anda cemburu. Setelah beberapa orang tiba, mereka mendiskusikannya dan mulai pergi jauh ke medan perang Wanxian. Beberapa orang adalah penguasa kebenaran. Mereka semua memiliki keterampilan tubuh yang luar biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Ye Xiwen terbang di ujung tim, perlahan dan lambat, tidak terlalu lambat untuk mengikuti kata-kata di belakang beberapa orang. Dia terbang dan mengatakan sesuatu yang menyedihkan kepada Ye Xiwen, maaf, Tuan Ye, saya tidak berharap ini terjadi. Saya tidak memikirkannya. Tidak ada, tidak masalah. Ye Xiwen tersenyum. Ye Xiwen, makam iblis sumakam ini, aku khawatir itu benar-benar merepotkan. Hanya tim ini, ada banyak tuan kebenaran, dan tuan macam apa akhirnya akan muncul, tidak ada yang tahu. Kata Ye Mo, saya juga tahu bahwa misi ini mungkin sangat berbahaya. Bahkan mungkin ada legenda setengah langkah, dan bahkan master dari dunia legendaris yang nyata akan datang, tetapi kami juga memiliki pilihan lain. Ye Xiwen berkata, 3 di bulan, hanya 3 bulan, kita harus menghadapi 8 kaisar secara langsung. Jika kekuatannya tidak cukup, kemungkinan akan dibunuh oleh 8 kaisar. Petik 2. Ye Xiwen tidak percaya bahwa 8 kaisar akan melepaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka lebih baik. Dari banyak bahan yang diperoleh Ye Xiwen, 8 kaisar tidak baik sama sekali. Mereka adalah raja yang ambisius dan mereka berada dalam masa-masa sulit. Yan Xiong, Ye Xiwen masih bukan lawannya sekarang, tetapi potensi Ye Xiwen, ia berpikir bahwa kebanyakan orang dapat melihatnya. 8 kaisar, tidak ada alasan untuk tidak melihatnya, tetapi untuk dunia yang bermasalah ini, jika itu benar kata-kata musuh, cara terbaik adalah membunuh di buayan. Setelah 3 bulan, apakah aku mau atau tidak? Aku harus bersaing dengan 8 kaisar. Ye Xiwen mengatakan bahwa dia tidak memiliki pilihan pertempuran ini, dan dia tidak diizinkan untuk dirinya sendiri.
8 kaisar menekannya dengan kekuatan besar. Tidak bisa melarikan diri. Jadi dalam 3 bulan ke depan, mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah satu-satunya cara. Setan yang ganteng itu, karena di dunia iblis dapat dianggap sebagai master, bahkan legenda setengah langkah, bahkan para master dari dunia legendaris mendambakan warisan-warisannya. Tentu saja, aku harus pergi dan melihat. Ye Siwen memutuskan kata. Ye Siwen dan kelompoknya segera mendekati medan perang kuno Wanxian, tetapi itu tidak sama dengan pembunuhan Ye Siwen sendiri di sini beberapa hari yang lalu. Daerah sekitarnya telah diblokir. Banyak monster di dalam air telah menghalangi bagian air ini, dan ketika mereka menyelesaikannya, mereka melihatnya, dan monster aneh dapat melihatnya. Selain Ye Siwen dan anggota tim lainnya, masih ada banyak tim yang juga memblokir garis dan tidak bisa masuk ke dalam. Kamu manusia, cepat mundur, di sini telah diblokir oleh raja kami, dan kamu manusia tidak boleh masuk. Pada saat ini seekor kura-kura tua besar diludahi dan berkata, tak tahu malu, aku belum melihat mereka diblokir di masa damai. Sekarang aku mendapat berita tentang kuburan martir. Sekarang aku harus memblokirnya, tak tahu malu. Kalau tidak, apa yang bisa dilakukan? Monster-monster itu kuat dan tidak perlu dikatakan, jumlah ini juga agak menakutkan. Dari jauh, aku tidak tahu apakah ada 1.000 atau 10.000 kepala, semuanya adalah master tingkat sejati. Lihatlah rambut kulit kepala saya. Petik 2. Ye Siwen berpikir, ini adalah dirinya sendiri di dekat garis batas antara Pulau Wanxian dan Kerajaan Monster Bawah Laut. Pemakaman Magic Sui tidak hanya menarik banyak manusia untuk pergi, tetapi bahkan Kerajaan Monster pun terkejut. Kekuatan dinasti monster ini benar-benar tidak sekuat itu, jadi tenaga manusia tidak bisa menembus Laut Cina Timur, hanya bisa menduduki beberapa pulau. Tuan yang padat ini seharusnya tidak menjadi kekuatan penuh dari Kerajaan Monster ini. Ini hanya beberapa binatang buas, dan spektrum seperti apa yang kita miliki. Sama seperti semua orang berpikir tentang apa yang harus dilakukan, Su Yingdao tiba-tiba mulai. Dia marah pada Ye Siwen, dan sekarang semuanya tersebar di monster-monster ini. Tubuh. Ketika dikatakan, serangan itu diluncurkan, dan elemen nyata berbentuk kura-kura membanting monster dan monster yang nyata, dan bergegas masuk. Ye Siwen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menolak untuk mengatakan bahwa dia ceroboh dan bergegas masuk. Tiba-tiba, aksi Su Yingdao menimbulkan reaksi berantai. Banyak tim langsung mulai menyerang garis monster. Banyak tim kuat langsung bergegas melalui garis pertahanan yang dibangun oleh banyak monster, tetapi ada juga banyak tim kecil yang segera dihancurkan dan diburu. Para monster telah membunuh para siswa. Kekuatan Ye Siwen dari tim ini tentu saja sangat kuat, dan segera bergegas. Su Yingdao berani menjadi sangat tirani, secara alami masih ada beberapa keyakinan. Tim-tim yang terdiri dari 3 tuan kebenaran masih sangat tirani, dan langsung menyapu ke dalamnya. Ye Siwen juga mengikuti di belakang, menyapu semua jalan, karena ada banyak prajurit Teran bergegas masuk, jadi tidak perlu menanggung semua serangan. Tetapi bagian dari itu bukan masalah besar, tetapi Ye Siwen tidak memiliki sedikit relaksasi. Karena dia tidak melihat monster kuat di dalam tubuh monster yang dicegat ini, monster dengan bobot lebih dari 5 tidak melihatnya sama sekali, dan kerajaan monster yang besar, tentu saja, bahkan tidak akan memiliki kebenaran. Tidak ada lagi master, jadi sangat mudah untuk hanya meninggalkan satu penjelasan, yaitu, mereka telah memasuki kuburan sihir ganteng, dan sejumlah besar master telah dipindahkan, sehingga bukan master yang kuat di sini. Namun, ini adalah masalahnya. Masih bukan hal yang mudah untuk bergegas ke garis pertahanan ribuan monster. Namun, kerja sama antara Su Yingdao dan yang lainnya sangat diam-diam, membentuk tim kecil, menyapu semua jalan, dan Ye Siwen adalah naga racun mengendalikan deretan bendera air dan bergegas masuk. Beberapa orang terbang jauh-jauh, terbang selama hampir 1 jam, tidak ada banyak tim di sekitar, ini dekat dengan inti dari medan perang Wanxian,
dan dekat dengan inti, tiba-tiba kekuatan monster-monster itu kuat satu persatu. Atas, di pinggiran adalah monster ganda-ganda nyata. Di dalam, yang lemah adalah 3 tingkat kebenaran, tentu saja, jumlahnya tidak sebanding dengan yang ada di luar. Mereka pada dasarnya adalah tindakan individu berkepala tunggal, tidak seperti kelompok-kelompok luar. Jika tidak, bahkan jika itu adalah Su Yingdao, tim ini bagus dan masih akan mati dengan sangat buruk. Di langit, kadang-kadang ada tuan yang kuat dengan lebih dari 5 bobot kebenaran. Mereka langsung jatuh ke laut. Makam-makam iblis akhirnya tiba, berada di air yang dalam ini. Tanda pisah. Bab 184. Beberapa orang saling melirik, mengangguk, dan terjun ke laut, dan melindungi diri mereka dengan elemen asli. Hanya Ye Siwen yang bisa bernapas di air yang dalam dengan jiwa ular misterius air yang dalam. Tidak ada bedanya dengan daratan. Semua orang menyelam jauh-jauh, sebenarnya bisa melihat saat ini, ada banyak monster dalam pertarungan dengan manusia. Ada banyak pejuang manusia yang telah tiba di sini, banyak dari mereka adalah pejalan kaki, masing-masing adalah kebenaran dari 5 para master horor di atas, jadi bisa dalam kelompok monster. Tidak seperti Ye Siwen, ada banyak bakat yang harus dilalui. Tentu saja, Ye Siwen juga bisa menjadi seseorang, tetapi pada akhirnya dia tidak terbiasa dengan hal itu. Saya khawatir saya tidak akan tahu kemana harus pergi. Semua orang menyelam jauh-jauh, dan ada juga 5 monster yang telah mengalami kengerian di tengah. Untungnya, mereka ditemukan oleh Ye Siwen di kejauhan. Orang-orang mempercepat kecepatan mereka, dan mereka melarikan diri dari monster 5 kali lipat. Pada saat ini, Su Yingdao dan yang lainnya dengan samar-samar datang dengan sebuah ide. Tampaknya mereka tidak boleh datang sama sekali. Di tempat ini di mana kebenaran lebih dari 5 master horor, mereka tampaknya benar-benar tidak cukup untuk menonton, tetapi mereka tidak mengharapkannya akan menarik banyak master horor. Setelah orang-orang menyelam selama setengah jam, mereka akhirnya menemukan dasar laut, tetapi tujuannya adalah pemandangan yang mengerikan. Di atas laut, ribuan mil di atas laut, tulang putih tak berujung, seluruh dasar laut tertutup. Tulang-tulang ini sebenarnya satu-satunya superhero yang membunuh iblis sebelum kematian iblis dan penguasa binatang buas yang hebat. Tuan-tuan ini dan bahkan jiwa-jiwa di penjara ditulang oleh iblis, dan mereka disiksa tanpa akhir oleh kehidupan, bukan kelahiran super, didorong oleh iblis. Bahkan ada suasana yang mengerikan. Setelah iblis mati, tulang-tulang ini membuka makamnya dan menjaga tubuhnya hingga milenium. Setelah 10.000 tahun, semua orang melihat pemandangan ini, dan mereka menghirup udara dingin. Sungguh mengerikan. Di antara tulang-tulang ini, ada sesekali tulang putih atau bentuk humanoids atau berbagai monster. Bunuh monster yang dihanyutkan atau yang kuat dari ras manusia. Tulang putih ini masih bisa mempertahankan kekuatan supernatural kehidupan, satu persatu. Ye Siwen melihatnya. Tulang putih ini milik tuan yang mati di era invasi Mosu. Sekarang ini masih dikendalikan oleh iblis, perasaan berkabung di seluruh alam. Mereka semua adalah pahlawan umat manusia, mereka telah membayar hidup mereka untuk melawan iblis. Sekarang mereka tidak boleh diperlakukan seperti ini, mereka akan didorong oleh iblis setelah kematian. Ye Siwen hanya merasa penuh kesedihan dan kemarahan, dan di dekat tempat itu, dia bisa merasakan ratapan langit dan keluhan. Benci, 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 benci tidak bisa membunuh dunia sihir. Dendam, dendam, dendam. Semua keluhan dan keluhan mengalir ke pikiran Ye Siwen pada saat itu, dan Qi Fei di sekitarnya dan yang lainnya tidak berbeda. Namun, Ye Siwen merasakan ini penuh amarah, seolah-olah Ye Siwen adalah magnet kesedihan yang tak ada habisnya. Keduanya datang ke Ye Siwen. Keluhan-keluhan ini, kebencian-kebencian ini, yang terakumulasi, sebenarnya mendistorsi ruang tersebut. Dengan kata lain, pemakaman ini benar-benar melewati ruang yang begitu panjang dan terdistorsi. Meskipun terlihat dekat, sebenarnya adalah bentuk setengah pesawat, secara langsung tidak mungkin untuk bergegas turun, dan perlu untuk membuka ruang.
Secara umum, hanya penguasa dari dunia legendaris yang dapat memecahkan ruang, tetapi setengah pesawat ini jelas sangat tidak stabil, dan itu jauh lebih baik daripada ruang umum. Tetapi meskipun demikian, masa lalu yang membutuhkan tingkat kebenaran. Ye Siwen bergegas turun, dan tiba-tiba merasa ada ruang yang pecah dan terjatuh. Tiba-tiba dia menjerit dan menghancurkan ruang itu, dan segera mendobrak ruang tempat kuburan itu terletak di tengah-tengah celah. Tiba-tiba, aroma orang asing dan angin dingin menyapu, dan sihir dingin datang melimpah. Wajah semua orang menunjukkan pandangan yang tidak terlalu terbiasa, dan itu sedikit tidak nyaman. Hanya Ye Siwen yang merupakan pengecualian. Ye Siwen tidak hanya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, melalui konversi Tianyuan Mirror, Ye Siwen juga dapat menyerap atmosfer magis di dalam, dan hanya merasa bahwa seluruh tubuh menenangkan. Dalam situasi magis semacam ini, para dewa dari semua tidak dapat dieksplorasi. Setelah para dewa ini dieksplorasi, mereka akan ditelan oleh sihir kesal. Dengan pengecualian Ye Siwen, dia tidak takut pada roh-roh magis yang menyedihkan ini. Ada penjaga cermin Tianyuan, untuk hal-hal musuh ini, ada produksi gram alami. Namun, bahkan dengan pengetahuan Ye Siwen, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengeksplorasi seberapa besar kuburan itu, dan Ye Siwen tidak tahu sama sekali. Namun, sekitar kematian, Ye Siwen dan yang lainnya tidak berani mendekati tulang-tulang di bagian bawah, hanya bisa melayang di udara. Melihat tulang-tulang bumi, setiap orang memiliki perasaan dingin di dalam hati mereka. Banyak tulang-tulang ini telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga memancarkan kilau seperti batu giok yang terlihat suci dan polos. Sang master, belum tentu master yang kuat dan mengerikan, tetapi sebenarnya mati di tangan si ganteng yang ganteng, dan tulang ini masih belum diketahui, bisa dilihat betapa mengerikannya si ganteng itu. Tetapi bahkan jika itu adalah iblis tirani seperti itu, ia sudah mati, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, tidak peduli apa pemandangannya sebelum kehidupan, itu hanya secangkir loes setelah kematian. Pertempuran itu harus cukup kuat untuk tidak terbayangkan. Setiap orang memiliki hati, desahan, volatilitas hebat dengan kekerasan, di antara tulang-tulang putih yang menumpuk di bawahnya, sebuah trik langsung mengembun menjadi sosok manusia, memegang pedang tulang di tangannya, desahan pedang yang mengerikan ayo, tujuannya diarahkan pada Ye Siwen. Ye Siwen memiliki kalajengking naga dan terbang langsung keluar untuk melindungi Ye Siwen. Pedang itu langsung dihancurkan oleh naga. Ye Siwen tidak ragu-ragu, dan segera mengambil pisau kembali, dan tiba-tiba pisau horor pecah. Oh, kesedihan suci yang sakral dari pisau itu ada di tubuh tulang putih. Hanya karaoke yang terdengar. Tulang putih itu benar-benar memecahkan celah dan tidak terbunuh oleh Ye Siwen. Semua orang kagum, mereka semua bisa merasakannya, meskipun itu hanya sebuah pisau, tetapi kekuatan pisau Ye Siwen sama sekali tidak kecil, dan dia tidak bisa membunuhnya, maka dia terlalu kuat. Kekerasan tulang ini benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Saya takut bahwa guru horor dari 7/8 kehidupan benar-benar hidup. Kata Chi Fei dengan takjub, master yang tak terkalahkan dari 7/8, bahkan di Yuanzhong di antara super hebat, mereka berada di antara elit teratas, tetapi mereka ada di mana-mana. Aku akan mengirimmu di jalan. Ye Siwen berkata dengan samar. Setelah kematian, dia tidak diizinkan dikendalikan oleh dirinya sendiri dan menjadi pengawas orang lain. Pisau panjang Ye Siwen di tangannya langsung hancur lagi. Bayangan 9 pisau jatuh, dan pisau itu berlari melintasi langit. Dia langsung menghancurkannya menjadi tulang yang patah. Roh-roh jahat gelap di tulang juga langsung dibunuh oleh Ye Siwen. Roh jahat semacam ini jelas karena telah terbenam dalam roh magis yang tak ada habisnya ini. Jenis kecerdasan yang dilahirkan hanyalah naluri membunuh, yang disebut roh-roh jahat, dan beberapa tipuan juga bisa mendapatkan petualangan dan dilahirkan kembali. Kebijaksanaan, maka kehidupan baru lahir. Bahkan roh-roh jahat yang lahir atas kehendak beberapa orang kuat yang berkuasa akan mengembalikan sebagian ingatan kehidupan masa lalu,
dan dapat membuat kekuatan magis kehidupan masa lalu menjadi raksasa yang mempesona, sehingga banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut peta yang telah kami coba dapatkan, kuburan bela diri ini berada di atas gunung tulang di tengah potongan tulang ini. Kata Cifei, mengambil peta dari tubuhnya dan membandingkannya. Berkata, sekarang hanya ada keberadaan bahaya mengerikan di pinggiran ini. Jika kita terus melangkah lebih dalam, kita mungkin menghadapi keberadaan musuh yang tidak dapat kita atasi. Jika Anda ingin tahu dengan jelas, Anda masih harus masuk. Sekarang sudah terlambat untuk berhenti. Namun, semua orang diam, tidak ada yang harus berhenti. Lagi pula, mereka sudah tiba di sini. Pada saat ini, itu terlalu menyedihkan dan tertekan. Dikatakan bahwa mereka semua bangga dan bangga. Bagaimana mereka mau terima hasil seperti itu? Karena setiap orang tidak memiliki niat untuk mundur, mereka tidak terus menunda, tetapi terus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka juga bertemu dengan pejuang lain di jalan, tetapi semua orang datang dan pergi, tidak ada persimpangan. Ada juga serangan tulang putih di sepanjang jalan, tulang-tulang putih dari serangan ini semua seperti kristal dan batu giok, kebanyakan dari mereka kuat di dunia tingkat tinggi, tetapi sekarang mereka telah menjadi budak orang-orang yang tidak sadar. Namun, meskipun orang-orang kuat ini dalam hidup mereka, bahkan jika mereka dibiarkan sendirian, mereka masih sangat sulit untuk dihadapi. Di antara mereka, Ye Siwen juga memiliki tembakan yang lebih sedikit dan lebih sedikit. Secara umum, dia selalu menembak pada pukulan terakhir. Dia telah memperhatikan bahwa mata Su Yingdao berkedip dengan pembunuhan. Dia harus memimpin tipuan itu ke sisi Ye Siwen beberapa kali, tapi bagus. Dalam kekuatan Ye Siwen cukup kuat untuk berhenti. Namun, Ye Siwen perlahan mulai mengurangi jumlah tembakan, dan lebih banyak pikiran ditempatkan pada tubuh Su Yingdao. Tanda pisah. Bab 185. Ye Siwen, bahwa Su Yingdao memiliki hati yang membunuh untukmu, sepertinya membunuhmu. Ye Mo menerima, dia adalah roh, dirinya adalah roh, sangat peka terhadap ini. Dia mencari kematian, tapi sekarang aku tidak memiliki informasi tentang pemakaman ajaib ini di tanganku. Aku butuh informasi mereka. Jika ini benar, jika aku berani melakukannya padaku, aku akan membunuhnya secara langsung. Ye Siwen berkata dengan suara lemah. Ngomong-ngomong, dia sekarang menyembunyikan wajahnya, dan dia tidak takut pada apapun yang ditemukan oleh Pulau Wanxian. Bahkan jika dia takut pada apapun, Pulau Wanxian terlalu jauh dari Yuan-Yuan. Dia tidak lagi seperti Wu, tetapi dulu membunuh seorang Luo Tian. Anda harus berhati-hati, karena takut diketahui oleh orang lain. Sekarang bahkan jika Anda tahu bahwa Luo Tian membunuhnya, Zongmen pasti tidak akan marah padanya karena Luo Tian. Dibandingkan dengan dia, semut Luo Tian Lian semuanya belum lagi, mengapa Luo Tian terbunuh, bukan karena dia ingin meracuni Hua Menghan, bahkan kepalanya gemetar, kematian khas pantas. Su Yingdao tidak ada di matanya sama sekali, sekarang matanya hanya 8 kaisar yang bertarung dalam 3 bulan, orang yang sombong. Ye Siwen, ada banyak tulang putih ini. Karena saat ini, mereka secara bertahap membentuk roh jahat. Roh-roh jahat ini adalah sumber masalah bagi orang lain, tetapi untuk Anda, itu suplemen besar. Kata Ye Mo, roh-roh jahat ini lahir karena kekuatan magis, dan mereka dapat sepenuhnya diubah oleh Tianyuan Mirror. Petik 2. Ketika saya mendengar Ye Siwen mengatakan ini, Ye Siwen tiba-tiba memalingkan pandangannya. Sekarang dia mengejar bahwa dia dapat berkembang dalam waktu singkat dengan kekuatan, dan roh jahat di pegunungan ini adalah pelengkap baginya. Setelah memikirkan hal ini, Ye Siwen jelas lebih aktif dari sebelumnya, dan bahkan bergegas langsung ke depan tim. Semua cara untuk membuka jalan, roh-roh jahat yang berani keluar bukanlah lawan Ye Siwen, dan diberikan oleh Ye Siwen. Para siswa terbunuh, dan kemudian keseluruhannya diubah oleh Tianyuan, dan kemudian diserap oleh Ye Siwen. Kultivasi. Ye Siwen juga terus meningkat dalam penyerapan ini,
dan yang paling penting, roh-roh jahat ini telah memulihkan beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya, dan memori seni bela diri yang terputus-putus telah diserap oleh Ye Xiwen. Ruang misterius di tubuh Ye Xiwen juga setelah bekerja keras, dan kemudian membusuk dan menganalisisnya, pengalaman seni bela diri Ye Xiwen telah meningkat dan banyak manfaatnya. Pengalaman seni bela diri dari tangan manusia yang tinggi ini termasuk dalam semua aspek, dan bahkan banyak dari mereka adalah pengalaman seni bela diri dari kekuatan nyata yang legendaris. Meskipun mereka hanya kata-kata, hanya skala, tetapi untuk Ye Xiwen, itu adalah pelengkap terbaik. Sekarang Ye Xiwen kultivasi terus meningkat dan pemahaman tentang dunia tidak begitu komprehensif. Sekarang semua Sings telah diisi. Meskipun dikatakan bahwa setiap roh jahat mungkin hanya memiliki sedikit ingatan, tetapi Ye Xiwen tidak tahu apakah akan membunuh ribuan kecoa. Pengalaman seni bela diri sangat mengesankan. Napas Ye Xiwen perlahan menjadi lebih stabil, yang merupakan sublimasi dari kerajaan. Setelah mereka yang tidak memiliki roh jahat, kebencian mereka hilang untuk sementara waktu, karena kebencian mereka juga terkonsentrasi pada roh-roh jahat. Sekarang, setelah membunuh roh-roh jahat, mereka juga cukup untuk beristirahat dengan tenang. Karena saya telah dihadapkan dengan jalan-jalan memalukan ini di sepanjang jalan, kecoa ini tidak tahu berapa banyak, seberapa padat, dan dari jauh, tidak ada akhir dari Buxi Pavilion. Setelah 3 hari 3 malam, Ye Xiwen dan timnya akhirnya berjalan ke tengah jalan tulang, sebuah gunung yang terus-menerus dengan tulang. Meskipun hanya ada 3 hari, hampir setiap saat adalah pembunuhan, dan kekuatan semua orang termasuk Su Yingdao belum banyak membaik, terutama Su Yingdao dan Qi Fei, yang semuanya hanya bisa menembus kebenaran. 4 alam. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Ye Xiwen secara alami. Awalnya, Ye Xiwen, yang baru saja menerobos kebenaran, telah membuat kemajuan pesat dan langsung mencapai puncak kebenaran. Mengepak benar-benar ke puncak 4 puncak, ini masih bebas. Jika Anda mencocokkan naga racun untuk mengendalikan bendera air, itu bahkan lebih kuat. Dan dengan pengalaman seni bela diri yang diperoleh dari roh-roh jahat, yang dicerna dan diserap oleh Ye Xiwen, pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan di beberapa tempat, tokoh-tokoh mitos yang dapat menyaingi dunia legendaris, berbagai senjata Sui Suiwen bahkan dapat datang ke tangan, dan Ye Xiwen bahkan telah melakukan gaya ketiga, Dragon Palm. Ye Xiwen mengatakan kepadanya bahwa tidak hujan, dan satu telapak tangan tertembak, langit penuh dengan telapak tangan, dan udara tidak dapat ditembus. Tidak mungkin untuk serangan apapun. Melalui lapisan serangan ini adalah sekolah serangan dan pertahanan. Ini adalah saat ketika Ye Xiwen mengalami berkali-kali setelah dikepung oleh sekelompok tipuan. Kombinasi serangan dan pertahanan dapat menyerang dan melepaskan. Dengan hujan, kecepatan Yun Xiwen membunuh roh-roh jahat di belenggu jauh lebih cepat, bahkan dapat dikatakan telah mencapai tingkat penyapuan. Tidak ada cara untuk melawan serangan Ye Xiwen, dan mereka dibunuh oleh Ye Xiwen. Kultivasi Ye Xiwen saat ini juga hanya satu langkah dari kebenaran 3 arah. Selama dia bisa membuat terobosan lain, kekuatan tempurnya akan memiliki lompatan. Melihat bahwa nafas Ye Xiwen naik sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, meskipun setiap kali bernafas sedikit, itu segera ditutup-tutupi, tetapi Su Yingdao dan yang lainnya masih mengetahuinya. Kemajuan Ye Xiwen terlalu mengerikan. Ye Xiwen sudah cukup menakutkan, tetapi dia tidak berpikir bahwa kemajuannya bahkan lebih mengerikan. Setiap kali dia membunuh keledai, napasnya akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Oke, mari belok kiri, dan kita sudah berjalan sekitar 100 mil. Kali ini, Su Yingdao berbicara terlebih dahulu, ada jalan pintas, leluhur di pintu saya lewat. Ye Xiwen, karena kamu harus melakukan preom setiap kali ini kamu juga akan menjelajahi jalan. Kata Su Yingdao. Semua orang mengangguk dan tidak merasakan apapun. Lagi pula, Su Yingdao adalah murid Pulau Wanxian. Itu normal untuk mengetahui apa itu jalan pintas.
Bagaimanapun, medan perang kuno di tempat ini sendiri adalah pertempuran antara Pulau Wanxian dan Kerajaan Monster. Medan perang kuno ini, semua orang berbalik ke arah angin Su Yingdao. Setelah berjalan puluhan mil, Ye Xiwen berhenti dan berbalik dan memandang Su Yingdao dengan dingin. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya Su Yingdao, dan semua orang memandang Ye Xiwen dengan aneh. "Kamu ingin membunuhku?" Ye Xiwen berkata dengan dingin. "Kamu omong kosong." Su Yingdao melintas panik, dan kemudian kembali dengan tenang, berkata dengan dingin. "Ye Xixiong, apa yang terjadi di sini?" dia bertanya. "Dia ingin membawamu ke penyergapan yang kuat." Ye Xiwen menatap dingin pada Su Yingdao. Bagaimana mungkin? Su Yingdao tentu saja menolak untuk mengakuinya. "Karena tidak ada masalah, maka mari kita pergi." Ye Xiwen berkata dengan lemah. Wajah Su Yingdao tiba-tiba jelek, dan dia tentu tahu apa yang telah dia lakukan. "Kamu berdarah. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Ada iblis tulang yang sangat menyeramkan di depan." Ye Xiwen berkata dengan dingin, "Selama aku dekat, aku takut itu jalan buntu." "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Su Yingdao terkejut. Dia tahu bahwa plotnya telah dilihat melalui Ye Xiwen, tetapi dia bahkan lebih khawatir. Bagaimana tata letaknya dapat diketahui oleh Ye Xiwen? Ada satu ujung jalan. Seorang iblis tulang yang tiada taranya. Ini adalah tempat di mana seorang guru di pintunya melewati tempat ini, dan pertempuran yang mengerikan dengan iblis tulang yang tak tertandingi. Tapi bagaimana Ye Xiwen tahu? Ye Xiwen mencibir. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka tidak bisa menemukan para dewa di tempat ini? Jadi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang terjadi di kejauhan, tetapi Ye Xiwen mengetahuinya karena pengetahuannya bisa menjelajahi keluar, meskipun tidak terlalu jauh, tetapi juga cukup untuk merasakannya. Itu adalah iblis tulang yang mengerikan, bersembunyi di Gunung Tulang, dan Jenderal Kulou tidak ada area, tetapi gerakan Bo sesekali masih khawatir Ye Xiwen. Bagi Ye Xiwen, ini tidak sulit. Justru karena Ye Xiwen dapat menjelajahi para dewa, sehingga ia selalu dapat menemukan bahaya jalan di depan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda akan menghindari beberapa tempat berbahaya di mana iblis tulang akan berhantu. Pergi ke sini dengan lancar. Su Yingdao ingin menggunakan metode ini untuk memberikan Ye Xiwen kepada Yin, tetapi ia ditemukan oleh Ye Xiwen. Rumah kota Su Yingdao sangat dalam. Jika Anda tidak memiliki kepastian absolut, Anda tidak akan pernah memulai. Setelah menemukan bahwa Ye Xiwen terlalu kuat, ia bersabar sampai saat ini, dan jika masih ada provokasi di jalan, Ye Xiwen, biarkan Ye Xiwen berpikir bahwa kemampuannya juga dengan cara ini, itu adalah diam-diam memainkan beberapa cara kecil. Kali ini, perlu menggunakan iblis tulang untuk melenyapkan Ye Xiwen, dan untuk mempersiapkannya, dan untuk meninggalkan cara untuk memahaminya. Siapa tahu, itu akan dilihat oleh Ye Xiwen. Karena itu, wajahnya akan cacat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa dia akan dilihat oleh Ye Xiwen? Ye Xiwen, dia benar-benar ingin membunuhmu, orang seperti ini, pasti tidak bisa tinggal. Kata Ye Mo, "Aku sudah menunggumu beberapa kali. Aku tidak menyangka kamu akan menyakitiku, maka aku tidak bisa menyalahkanku." Ye Xiwen berkata dengan mencibir, bentuk tubuhnya bergerak langsung.